Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kurang satu, kurang dua. Aduh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah satu kejadian ketika orang lupa sehingga dia ragu mengenai jumlah rakaat dalam sholat yang telah dia kerjakan. Ketika kita mengalami semacam ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya ragu terkait jumlah rakaat sholat itu tidak membatalkan sholat. Sehingga ketika kita mengalami keraguan, silahkan Anda memilih mana yang lebih mendekati kebenaran, atau jika kita lupa sama sekali dan tidak bisa memilih, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya kita mengerjakan sholat duhur, kita ragu apakah sudah 4 rakaat ataukah baru 3 rakaat, maka kita memilih yang lebih sedikit 3 rakaat, sehingga nanti kita tambahkan 1 rakaat lagi. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan sujud sahwi ketika kita mengalami keraguan dalam sholat mengenai jumlah rakaatnya. Dan beliau memberikan rincian. Yang pertama, apabila kita bisa memiliki kecenderungan kepada salah satu yang kita yakini itu lebih benar. Misalnya kita ragu apakah ini baru 2 rakaat ataukah sudah 3 rakaat. Dan kita ingat nampaknya kita belum tasyahud awal, maka kita memilih 2 rakaat karena itu yang lebih mendekati. Kemudian selanjutnya kita melakukan salam, artinya sholat sampai selesai, lalu sujud sahwi 2 kali. Yang kedua, ketika kita sama sekali tidak bisa memilih mana yang lebih mendekati kebenaran, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya kita ragu 2 atau 3, maka kita pilih 2. Kemudian kita tambahkan 1 lagi, sehingga kita semakin yakin kalau sholat kita tidak kurang jumlah rakaatnya. Selanjutnya kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Lalu bagaimana jika kita tidak tahu ternyata di sana ada sujud sahwi? Jika kita tidak tahu, kemudian kita diberitahu oleh seseorang, begitu selesai sholat kita dikasih tahu, Bapak ragu dan Bapak lakukan sujud sahwi, maka silahkan Anda lakukan sujud sahwi meskipun sholat sudah selesai. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Cara sujud tilawah terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, ketika dalam keadaan sholat, dan yang kedua ketika di luar sholat. 1. Ketika berada di dalam sholat. Seseorang yang membaca ayat sajdah dalam sholat, maka disunnahkan sujud tilawah. Berikut ini tata cara sujud tilawah dalam sholat. 1. Orang yang akan sujud tilawah disunnahkan membaca takbir pada saat akan sujud sambil membaca niat sujud tilawah dalam hati. 2. Setelah selesai sujud, kemudian bangun dengan disertai takbir intiqal, takbir perpindahan, atau meneruskan sholatnya. 3. Sujud tilawah yang dikerjakan di dalam sholat tidak memakai takbiratul ihram dan salam. Namun bagi makmum yang tidak diperbolehkan mengerjakan sujud tilawah apabila imamnya tidak mengerjakan sujud tilawah walaupun makmum mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. 2. Ketika di luar sholat. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajdah dan ia berkehendak untuk melakukan sujud tilawah, maka harus memastikan dirinya tidak berhadas besar dan kecil. Berikut ini tata cara sujud tilawah. Pertama, menghadap kiblat.
Apabila saat mendengar atau membaca ayat sajdah dalam posisi duduk, maka diperbolehkan langsung menghadap kiblat dengan posisi duduk. Apabila saat mendengar ayat sajdah tersebut dalam keadaan berjalan, maka hendaknya berdiri dan menghadap kiblat saat akan melaksanakan sujud tilawah. Kedua, niat sujud tilawah. Berikut ini lafaz niat sujud tilawah. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Ketiga, takbiratul ihram bersamaan dengan membaca niat di dalam hati. Keempat, mengucap takbir intiqal, takbir ketika ia akan turun untuk sujud dengan tuma'ninah berdiam diri sebentar. 5. Sujud dengan tuma'ninah berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan ketika sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, diriku bersujud kepada Zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Keenam, bangun dari sujud dengan membaca takbir intiqal, takbir ketika akan bangun untuk duduk, lalu berdiam diri sejenak sebelum salam. Ketujuh, salam. Sahabat muslim, apabila tidak memungkinkan sujud tilawah karena ada kesibukan atau lainnya, maka dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 4 kali sebagai pengganti sujud tilawah. 5. Sujud dengan tuma'ninah berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan tasbih sebagai pengganti sujud tilawah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunnahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak terduga sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Sujud syukur tidak disunnahkan terhadap pemberian nikmat yang sudah berjalan terus-menerus, seperti nikmat dapat memeluk agama Islam, nikmat turun hujan di musim penghujan, dan lain sebagainya. 2. Terhindar dari bencana atau musibah yang tidak terduga sebelumnya, seperti selamat dari bencana gempa atau selamat dari kecelakaan. 3. Sujud syukur juga disunnahkan ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan, sedangkan dia diselamatkan oleh Allah sehingga dirinya tidak melakukan kemaksiatan sebagaimana orang tersebut. 4. Ketika melihat orang lain tertimpa musibah pada anggota badannya seperti buta, tuli, atau gila, sedangkan Allah menyelamatkan dirinya tidak seperti itu, hal ini sebagai wujud rasa syukur terhadap diri sendiri yang diberi nikmat keutuhan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara melaksanakan sujud syukur. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, sunnah mengucapkan niat sujud syukur melalui lisan sebelum membaca takbiratul ihram. Berikut ini lafaz niat sujud syukur apabila diucapkan. Nawaitu sujudan syukri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Ketiga, takbiratul ihram bersamaan dengan membaca niat di dalam hati, lalu berhenti sejenak. Keempat, membaca takbir intiqal, takbir ketika turun untuk sujud. Kelima, sujud dengan tuma'ninah, berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan ketika sujud syukur. Sajada wajhi
للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Artinya, diriku bersujud kepada Zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Keenam, bangun dari sujud lalu berdiam diri sejenak sebelum salam. Ketujuh, salam. Sahabat Muslim hafizakumullah, Syekh Syahid bin Muhammad Ba'ashin dalam kitab Bushrul Karim mengatakan, apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam sujud syukur, maka sujud syukur dapat diganti dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sebanyak 4 kali. Karena kedudukan keutamaan membaca 4 kali tersebut setara dengan 3 amalan, yaitu sholat tahiyatul masjid, sujud tilawah, atau sujud syukur. Sahabat Muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara sujud syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.